Hadis diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Sayyidina Abdullah dan ayahanda beliau Sayyidina Umar ibn Khattab. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi Muhammad bersabda, yudnal mu'minu yaumal qiyamati min rabbih. Nanti di hari kiamat seorang mukmin itu, jika kalimat dekat dinisbatkan kepada Allah, jangan berangan-angan kalau itu adalah dekat jasad kita dengan zat Allah. Ya. Sebab Allah bukan terdiri dari materi, akan tapi Allah Maha Ada. Bukan digambarkan seperti dekatnya seorang rakyat kepada raja yang berhadapan-hadapan. Itu masuk bab tajsim. Mengatakan Allah bertempat. Jadi kalau sudah kedekatan Allah, ini kedekatan maknawi. Allah dekat dengan rahmat Allah. Segala kebaikan di surga, Allah mendekatkan hamba tersebut kepadanya. Jadi seorang hamba didekatkan kepada Allah. Hatta yadu'a kanafahu alaihi. Sehingga akan diletakkan satir yang ada. Maksudnya tidak ada hijab lagi. Sehingga nanti ada pembahasan ahli iman nanti di akhirat bisa melihat Allah. Dan kalau sudah disebut melihat Allah, jangan berkata kita berhadap-hadapan. Kita melihat Allah hadap-hadapan. Ada gunung di sana, ada mata di sini. Sehingga gunung yang kita lihat mengambil posisi berhadapan dengan kita, baru kita bisa lihat. Artinya di saat mengambil posisi, gunung tersebut butuh kepada tempat. Jangan disamakan ini dengan Allah. Kalau kita melihat Allah, ketahuilah dengan cara apa? Wallahu a'lam bishawab. Jangan digambarkan kalau kita melihat Allah, nanti lalu berhadapan Allah di sana, aku ada di sini, aku melihat Allah. Bukan seperti itu. Dan kenikmatan yang paling luar biasa besar nanti di surga, para ahli surga itu di saat melihat Allah. Itulah akidah ahli sunnati wal jamaati. Berbeda dengan kaum Mu'tazilah yang mengingkari itu pun. Tujuannya adalah untuk mensucikan Allah, membersihkan Allah dari bertempat. Semoga Allah memaafkan kaum Mu'tazilah. Akan tapi kita ahli sunnati wal jamaati berkeyakinan bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala bisa dilihat. Di saat seperti itu seorang hamba sudah dibuka satir. Artinya Pak, sudah bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Fayuqarrirahu bidhunubi. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala, kalau dalam bahasa kita, seorang bawahan mengangkat takrir kepada atasan lapor. Maksudnya Allah memaparkan. Yuqarriruhu bidhunubi, Allah memaparkan tentang dosanya. Hei hambaku, ini loh dosamu. Ata'rifu dzamba kada, wahai hambaku, ingat kamu dosa ini? Hai hambaku, ingat kamu dosa ini? Hai hambaku arif. Ya Allah, aku sangat ingat itu dosa aku lakukan di sana, di kampung itu, dengan ini. Aku ingat ya Allah. Qala, Allah menjawab, fa inni qad satartuha alaika. Ketahuilah, dosa ini hanya aku yang tahu, sudah aku tutup darimu. Untukmu. Sudah aku tutup dosa ini. Maksudnya apa? Sudah aku ampuni, lihat. Di sini Allah melakukan yang demikian itu untuk memberi kenikmatan lebih. Sehingga senang. Pertama dibikin kaget. Ini loh dosamu. Tapi sudah aku maafkan. Jadi ini adalah satu tarbiyah. Untuk mendidik. Dan kita pun demikian. Kadang seorang anak tidak pernah mengerti tentang kesalahannya. Dimaafkan pun tidak mengerti kalau dimaafkan. Sehingga maaf pun tidak ada artinya bagi anak tersebut. Pernah melakukan kesalahan. Kemudian seorang bapak memaafkan begitu saja. Tidak sadar kalau dia pernah bersalah. Maka mungkin sekali dia terjerumus dalam kesalahan tersebut. Akan tapi kalau diingatkan, nak, kamu dulu pernah bersalah. Sudah aku maafkan. Jangan sampai kau ulang lagi sayangku. Disebutkan agar tahu bahasanya dosa itu kalau seandainya tidak dimaafkan oleh Allah, begitu besarnya hukuman dari Allah. Sehingga kenikmatan di surga itu menjadi nikmat di atas kenikmatan. Kalau seandainya Allah tidak mengampuni Allah. Alangkah sengsaranya aku. Dipaparkan oleh Allah, ini loh dosamu wahai hambaku. Masih ingat kau? Ingat ya Allah, aku tahu itu dosa. Ketahuilah wahai hambaku, itu semua sudah aku ampuni. Aku tutup. Di dunia. Kamu masih ingat kamu dosa di sana? Iya ya Allah. Tapi sudah aku ampuni di dunia.
Wa na'firuha lakal yaum, di dunia sudah aku tutup, lihat, dan sekarang pun aku ampuni engkau. Fa yu'ta sahifata hasanatihi, kemudian yang diberikan kepada orang tersebut Allah mengampuni kita semuanya. Tapi ingat, pengampunan di akhirat nanti ada hubungannya dengan tobat di hari ini. Pengampunan di akhirat kisah ini ada hubungannya waktu kita di dunia. Bagaimana agar dosa kita di dunia juga ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita minta ditutup. Ighfir. Maghfirah itu penutup dosa. Maka banyak beristighfar kepada Allah, itu artinya kita minta ditutup dosa kita di dunia dan di akhirat. Sehingga kuncinya adalah saat ini. Agar kita mendapatkan cerita ini, kita semuanya berdosa. Kita melakukan kesalahan sesaat dengan mata kita, sesaat dengan telinga kita, sesaat dengan lidah kita, sesaat dengan anggota. Belum mengampuni akan diseksa seorang hamba. Akan tapi sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, semoga kita golongan hamba yang di saat melihat dosa kita, ternyata Allah berfirman, sudah aku ampuni dosamu di dunia, dan sekarang pun aku ampuni engkau. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Karena huwa isatruhu wa rahmatuhu. Maksudnya Allah memberikan pengampunan. Jadi kalau Allah menampakkan tutup dosa, maksudnya menutup segala kesalahannya. Maaf, jadi Allah menutupi dosanya, rahmatnya. Jadi di akhirat nanti ada seorang hamba didatangkan oleh Allah, maksudnya Allah menutup. Ditutupi dosamu, dosamu sudah aku ampuni. Gitu saja maknanya. Sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh nikmat yang luar biasa besar saat itu jika seorang hamba itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis selanjutnya, wa an Ibnu Mas'udin, dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Seorang laki-laki asaba min imra'atin. Asaba menimpa. Min imra'atin, dari seorang perempuan, qiblatan, satu ciuman. Mohon maaf ini. Ini subhanallah. Salah satu orang pernah melakukan satu dosa, yaitu mencium seorang wanita yang dia adalah bukan istrinya. Dikuasai oleh hawa nafsu, mencium nanti, bukan berzina. Mencium seorang wanita. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sekedar cerita bangga aku kemarin mencium seorang perempuan, bukan begitu, bukan. Menceritakan kepada Nabi karena dia takut diseksa oleh Allah. Mencium seorang perempuan, dia melakukan satu dosa. Mencium seorang wanita. Dia mengadu kepada Allah, mengadu kepada Rasulullah dengan harapan diberi bimbingan dan petunjuk agar dosa itu diampuni oleh Allah. Ini makna penyesalan. Fa'anzalallahu ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan wa aqimis sholata tarafain nahar. Lakukan salat ujung di sore dan di pagi. Jadi ujung siang itu ada ujungnya. Kalau pagi sama sore. Kemudian ditambah zulafa minal laili, dan menjelang waktu malam. Jadi hendaknya engkau melakukan salat. Intinya pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala apa? Yang pernah terpeleset, terjerumus dalam dosa. Dosa apapun, contohnya adalah satu orang laki-laki mencium seorang wanita. Pertama adalah menyesal, mengadulah, yang saat itu mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan salah tadi ngadu kepada Nabi, nyesal. Bukan orang lalu ngentengin, wah dosa-dosa begitu, nyium sekali itu kan sholat bebres, rontok. Nyium sholat rontok, nyium sholat rontok. Itu merendahkan dosa, tidak. Yang merendahkan dosa kecil, maka ketahuilah dosa kecil itu akan menjadi dosa besar. Maka hati-hati. Ada pembahasan tentang dosa kecil dan dosa besar, termasuk ini dianggap sebagai dosa kecil. Dosa kecil itu ingat, pembahasan dosa kecil dan dosa besar itu dalam pembahasan. Ada memandang dosa kecil itu dalam pembahasan. Tapi kalau dikembalikan kepada pelakunya, yang menjadikan dosa itu gede dan kecil adalah kesadaran hati. Biarpun itu dosa kecil yang katanya qiblah ciuman, ataupun pandangan. Tapi kalau orang itu merendahkan dosa, maka akan menjadi besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu sebaliknya, biarpun dosa itu segede apapun, zina, mabuk dan seterusnya, akan tapi dia selalu menyesal dan meminta ampun, anggap kecil. Dosa kecil saja dianggap kecil jadi gede. Sehingga orang meremehkan dosa. Hari ini memandang yang haram, besok pagi diulang lagi, lusa diulang lagi,
Dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Abdullah bin Abbas, la saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa kecil kalau kau terus-menerus melakukannya. Biarpun dosa kecil katanya, tapi akan menjadi gede. Wala kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa gede kalau orang itu selalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengampun. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sebab kebaikan dan kejelekan. Kalau kebaikan yang kita lakukan itu masih ada aturannya. Ikhlas. Baru diterima oleh Allah. Kalau kebaikan yang kita lakukan dengan benar diterima oleh Allah, itulah yang menghapus dosa. Tapi kalau kesalahan, ada istilah saya ikhlas melakukan kesalahan itu. Jadi jangan orang ngentengin setiap kejelekan yang saya lakukan, lalu saya melakukan kebaikan, beres. Enak bener. Kebaikanmu mah pasti diterima, tapi kejelekanmu mah pasti diterima, tapi kebaikanmu? Nah, ini orang ngentengin. Kalau kita melakukan kejelekan, kita langsung melakukan kebaikan, nanti langsung dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Kebaikan yang engkau lakukan dengan benar, dengan menghadap kepada Allah, dengan ketulusan, itulah yang menghapus dosa-dosamu. Dosamu pasti diterima. Amal baikmu belum tentu diterima. Dosa yang pasti diterima, maksudnya dicatat. Dan amal baik yang belum tentu ikhlas tidak diterima oleh Allah, maka itu akan menghapus dosa-dosa. Memang kita harus berharap. Ada dua hal yang menjadikan dosa itu semakin gede. Yang pertama adalah putus asa. Tidak pernah berharap kepada Allah pengampunan. Lalu mengatakan, aduh saya sudah terlanjur jelek, mau gimana lagi. Maka dosa itu akan menjadi semakin gede. Yang kedua adalah meremehkan dosa. Maka orang pun tidak akan mudah berhenti dari dosa. Tidak akan mudah berhenti dari dosa. Karena dia meremehkan dosa. Maka dua hal ini menjadikan dosa itu akan semakin gede. Marotid dunubi. Awas Aisyah dari dosa-dosa kecil. Fa innahunna yajtami'na 'alal rajuli, sebab dosa-dosa kecil kalau sudah kumpul kepada seorang laki-laki terus hatta yuhlikna, sehingga pada akhirnya menghancurkan. Maka tidak boleh setelah ini dengar kalimat kublah ciuman lalu dosa kecil saya akan melakukan, ketahuilah dosa kecil yang menumpuk akan menjadi besar. Dan ketahuilah Nabi juga pernah mengingatkan bahwasanya hati itu akan menjadi kotor, itu bukan spontan karena dosa gede. Akan tapi ketahuilah tu'radu fitnatu 'alal qalbi kal khasiri 'udan. Ketahuilah bahwasanya hati itu akan menjadi terusnya, dan sehingga kalau sudah hati itu gelap, susah menerima kebaikan. Bagaimana hati itu menjadi gelap? Disebutkan oleh Nabi Muhammad karena adanya fitnah. Dan fitnah itu adalah dosa. Bukan dosa gede, dosa kecil. Kalau hasir, jadi dosa itu akan nempel di hati. Kalau hasir seperti orang memintal tikar. Bagaimana orang membuat tikar tidak langsung digebiak selebar begitu. Jadi satu demi satu. Satu demi satu. Satu demi pintal begitu. Disulam sampai menjadi besar. Dan begitu juga penutup hati itu. Dari kemaksiatan kita memandang yang haram hari ini. Petuah dan ceramah para ulama pun seperti dongeng. Tergagum dengan akalnya, tapi hatinya susah menerima. Ngaji setiap hari, tapi tidak ada perubahan. Karena hatinya adalah gelap. Karena penuh dengan kemaksiatan tersebut. Maka ini yang perlu diperhatikan. Hati merasakan dosa. Sehingga dikatakan bahwasanya dzambul mu'min. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengatakan, dzambul mu'min itu kalau seorang beriman kepada Allah jika punya dosa, kajibalin fawqa ra'sih yakhafu an yanzila dengan dosa. Sehingga istighfarnya tidak pernah berhenti-berhenti. Mohon ampun kepada Allah, takut dosa itu tidak dihapus oleh Allah. Terus minta ampun kepada Allah. Tapi dzambul munafiki, orang munafik dengan dosanya, kadzubabin nazala fi anfihi fanafahu biyadihi akada. Jadi kalau orang munafik itu kalau punya dosa, itu dianggap seperti lalat saja, hanya nempel di hidung ya gitu. Beres. Makanya ciri orang munafik adalah meremehkan dosa, melihatkan dosa kecil, cuman kecil, munafik. Sebab orang munafik menganggap dosa itu seperti lalat yang nempel di hidungnya, cuman dibeginikan saja kan habis.
Wudhu pun beres. Melakukan kebaikan beres. Lihat, kalau ada orang model seperti ini, kalau itu adalah kita, nyatakan aku adalah munafik. Kita tidak takut kepada Allah. Mana rasa malu kita kepada Allah? Melakukan dosa, tapi masih meremehkan dosa. Melakukan dosa, masih meremehkan dosa. Bahkan mungkin tidak sadar kalau dia itu berdosa. Sehingga dosa yang sangat dosa adalah pelaku dosa tidak pernah Allah pun kita harus sadar kalau itu adalah dosa. Dan termasuk kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, langkah kita ke sini pun menjadi sebab pengampunan dosa-dosa kita. Sadari, Masya Allah, dikatakan penuntut ilmu di saat melangkah. Penuntut ilmu di saat melangkah menuju tempat ilmu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diampuni langkah-langkah kita. Akan tapi sadari, makanya dalam perjalanan kita itu sering-seringlah kita merenungi dosa kita. Maka langkah-langkah dan kebaikan yang kita lakukan akan menghapus dosa tersebut. Tetapi orang yang tidak pernah merasa dan menyesal dengan dosa, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah. Orang datang kepada Nabi dalam kisah tersebut. Datang itu ngapain? Nyesel ya. Ya pengen diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqala ar-rajulu, laki-laki tersebut di saat mendengar kabar dan akan menghapus dosamu, salat yang kau lakukan di pagi dan sore dan di tengah malam. Kemudian laki-laki tersebut berkata, "Alihada ya Rasulullah, apakah ini hanya untuk saya? Apakah ini khusus untuk saya ya Rasulullah?" Nabi Muhammad menjawab, "Qala li jami' ummati kullihim," untuk umatku semua termasuk yang ada di sini saat ini. Allah. Jadi pengampunan dari Allah adalah mudah. Kalau orang sadar dengan melakukan salat, melakukan berkata, "Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Banyaklah salawat kepada Rasulullah. Jangan menjadi orang pelit mendengar Nabi disebut tidak pernah berselawat. Nanti tidak ditoleh oleh Nabi. Faqala, kemudian berkata orang tersebut, "Ya Rasulullah, asabtu haddan." Seorang laki-laki dia datang kepada Rasulullah kemudian berkata, "Ya, harus ada hukumannya." Had di sini bukan had syar'i yang selama ini kita dengar seperti haddul qadhf, dicambuk, haddul zina, bukan. Had di sini adalah satu dosa yang harus dihukum, takzir. "Ya Rasulullah, aku melakukan satu dosa yang harus dihukum aku. Fa aqimhu alayya," maka tegakkan hukum itu kepadaku agar aku dihapus dosaku oleh Allah. Jadi para sahabat Nabi lebih penting akhirat daripada dunia. Bahkan kisah Ma'ad sampai mati. Dia minta dengan kerelaan. Karena apa? Bagi mereka neraka lebih mengerikan daripada siksa di dunia. Biarpun kalau sudah memang ada pendidikan bahwasanya kalau dosa kepada Allah seperti zina, mabuk dan yang lainnya, dosa kepada Allah hendaknya ditutup dan ditutup. Sehingga kisah Ma'is yang ngadep kepada Allah, kepada Rasulullah pun tidak langsung ditanggapi oleh Rasulullah. "Ya Rasulullah, inni halaktu wa qad zanaitu fatahhirni ya Rasulullah." Aku terjerumus, aku pernah berzina, sucikan aku. Mencium saja. "Tidak ya Rasulullah, aku melakukannya." Nabi mengatakan, "La'allaka fa khatta." Mungkin tidak sampai masuk. "Tidak ya Rasulullah, aku melakukannya." Baru. Yang keempat, Nabi menegakkan hukum. Artinya apa? Kalau dosa kepada Allah hendaknya ditutup. Tapi yang jadi contoh dari sahabat Nabi itu penyesalan mereka. Mereka lebih senang kalau dihukum di dunia daripada dihukum di akhirat. Dan kemudahan dari Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Lihat ini, ada orang melakukan dosa. Ini adalah bukan dosa zina dan sebagainya. Adalah dosa. Katakan dosa kecil. Mungkin pandangannya yang jelalatan atau tublah tadi, ciuman tadi. Dia minta, "Fa'akimhu alayya ya Allah, ya Rasulullah, hukumku. Hukum aku ya Rasulullah. Agar aku tidak dihukum nanti di akhirat oleh Allah." Wa hadaratis salatu. Nabi diam membiarkan. Lalu membiarkan orang tersebut masuk sholat. Waktu sholat masuk, fasalla ma'a Rasulillah. Kemudian laki-laki tersebut yang pernah merasa melakukan berdosa, masih ngomong lagi, "Ya Rasulullah, aku melakukan dosa yang harus dihukum, maka hukum aku ya Rasulullah. Fa'akim fiyya kitab Allah." Maka tegakkan kepadaku dengan kitab Allah. Maksudnya tegakkan hukum kepadaku ya Rasulullah. Masih nekat dia, pengen diampuni oleh Allah. Diajak sholat, dia belum mengerti kalau sholat itu menghapus. Dia masih berkata, "Ya Rasulullah, aku ingin diampuni oleh Allah, tegakkan hukum kepadaku." "Aku sholat bersamamu ya Rasulullah." "Qala
qad ghufira laka, Allah telah mengampuni dosamu. Begitu mudahnya pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaihi, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah ini salat yang dilakukan oleh seorang hamba dengan kekhusyuan dan dibarengi dengan penyesalan dosa, itu menghapus dosa. Makanya yang perlu dibenahi, yang perlu ditegaskan adalah sadar kita akan dosa. Maka sering-seringlah merenung dosa. Jadi terus dalam langkah-langkah kita merenungi dosa-dosa. Kalau seandainya dicabut nyawaku, belum diampuni dosaku oleh Allah, alangkah sengsaranya aku di alam barzah nanti. Jangan ada yang meremehkan dosa. Wa qalu asabtu hadda. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mensyarahi lafaz wa asabtu hadda. Aku menimpa had. Maksudnya apa? Dihukum. Jadi ada kemaksiatan yang harus dihukum. Ditakzir di dunia. Walisal muradu al-hadda syar'iyyah. Bukan maksudnya had syar'i seperti haddul qadhf. Hukum mencambuk bagi orang yang menuduh zina. Atau hadduz zina. Atau hukum cambuk bagi pelaku zina dan seterusnya. Kahaddiz zina seperti hukuman zina atau khamr karena minum keras. Minuman keras wa ghairihi dan yang lainnya. Fa inna hadhil hudud, sebab kalau had hukuman-hukuman karena minuman keras akan dihapus oleh Allah cukup dengan salat-salat yang dilakukannya. Akan tapi harus ada tobat khusus meninggalkan dosa tersebut, kemudian ada penyesalan yang dibarengi dengan tetesan air mata rasa takut hukuman Allah, maka itu yang akan menghapus dosa zina, dosa minuman keras, sebanyak apapun dosa yang dilakukan kalau dia menghadap kepada Allah, Allah maha luas dengan pengampunannya. Tapi syaratnya menyesal. Zina biar saja itu antara dirimu dengan Allah, berperanlah sebagai wanita soleh dengan laki-laki soleh yang tidak pernah kenal dunia itu sama sekali. Tutup masa lalu itu, karena Allah akan menutup kalau kita bisa menutup masa lalu itu. Tapi dasar orang dungu. Dosa yang dilakukan pada masa lalu sudah ditutup oleh Allah, dibongkar. Itulah orang dungu. Allah maha pengampun. Maka tutup segala dosa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yajuzul ilmami tarkuha, kalau hukum zina dan sebagainya. Asalkan sudah masuk ke imam, ke seorang hakim, maka harus ditegakkan. Tapi kalau belum, tidak dianjurkan. Justru dianjurkan disimpan. Seperti dosa zina itu. Misalnya, sering kami ingatkan. Kalau ada seorang hamba yang kepleset dalam zina, maka tidak perlu ngaju ke mahkamah minta untuk dicambuk atau dirajam. Justru sunnahnya ditutup, minta ampun kepada Allah. Cukup menangis. Menyesal, sudah cukup. Nggak usah pakai cambuk. Kecuali memang sudah ditangkap oleh 4 saksi, maju ke mahkamah, saksinya nggak bisa dielak itu. Bertugas, maka harus ditegakkan hukum kepadanya. Tapi jika tersembunyi, tidak ada yang tahu, cukuplah ngadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita cerita kepada siapapun dari bangsa manusia. Banyak wanita dungu, laki-laki dungu. Sampai dikatakan, kullu ummati mu'afa illal mujahirun. Semua umatku itu aman-aman saja. Kecuali dia yang bodoh dulu, yang terang-terangan dalam maksiat, dalam zina, dalam riwayat itu. Wirayat atau fi riwayatin bizina. Gimana orang terang-terangan dalam zina? Adakah orang zina di perempatan jalan? Adakah orang zina di alun-alun? Tidak ada orang melakukan itu semuanya. Akan tapi yang dikatakan si dungu itu adalah orang yang enggak selamat. Orang yang melakukan di malam hari. Dengannya suaminya jijik dengannya. Anaknya jijik dengannya. Sehingga dia susah untuk tobat. Dan manusia memandang jelek kepadanya. Lihat indahnya kasih sayang Allah. Kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Tutup. Tutup. Jangan ceritakan kepada siapa manusia. Yang lalu biar berlalu. Allah maha pengampun. Tapi ingat nyesal. Kemudian hadis selanjutnya. Wa anhu qala. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Sayyidina Anas bin Malik. Dengan syarat sadar. Dosa gede mah lain kisahnya. Dosa-dosa kecil. Pandangan kita jelalatan sana sini. Ya, maklum ngelihat aurat. Tapi kalau setiap hari terus-menerus jadi gede dosa itu. Wa anhu qala, dari Sayyidina Anas qala, beliau berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, innallaha, ini termasuk sebab diampuni dosa kita. Innallaha la yarda, sungguh akan ridho anil abdi kepada hambanya, ayyakulal aklata, jika makan satu makanan yang dimakannya tadi.
Setelah kita makan lalu mengucapkan alhamdulillah. Subhanallah. Aw yashrabu syarbata, atau minum satu tegukan minuman, fayahmaduhu 'alaiha, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Menjadi Allah ridho. Tapi susah mengucapkan alhamdulillah. Ada lagi enggak? Loh, kok ada lagi? Bilang alhamdulillah dulu baru ngomong ada lagi. Atau enak. Bagus mengatakan enak harus. Sehingga menurut para kekasih Allah tuh minum minuman seger dingin tuh tidak terpuji. Bisa menjadikan orang lalai. Ternyata Imam Ali minum minuman dingin. Apakah Imam Ali melanggar kemuliaan? Ternyata Imam Ali punya niat. Nah ini kita ikut madhabnya Imam Ali. Imam Ali minum air dingin. Ya Imam Ali, kau minum air dingin? Ya, aku minum air dingin untuk mengeluarkan rasa syukur dari hatiku atas nikmatnya air dingin. Oh, ini. Jadi makan yang enak nggak apa-apa, asalkan halal, bukan berfoya-foya, bukan berlebihan, nikmati. Air dingin, air ini apa-apa, minum. Allah ridha kepada kita. Kalau Allah ridha itu maknanya apa? Allah ngampuni. Dosa kita akan dihapus oleh Allah. Begitu mudahnya. Maka biasakan dengan Allah. Mau minum baca bis. Setelah makan baca alhamdulillah. Itu kan anak TK. Masa anak TK toh yang begitu ibunya mah enggak. Minum langsung. Gimana minum? Mana bismillahnya? Masalah naik TK pakai bismillah ibunya enggak. Nah. Al-aklatu bi fathil hamzati. Maksudnya apa? Al-aklatu dengan fathah hamzah ya al-marrah al-wahidah minal akli kal ghadwati wal ashrati, seperti sekali makan siang, sekali makan malam. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian hadis satu lagi. Wa an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, hadis diriwayatkan dari Sayyidina Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau berkata, Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, ini berita dari Rasulullah. Rasulullah memberikan kabar gembira kepada kita. Innallaha ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, yabsutu yadahu, menghamparkan tangannya. Yadahu, Allah membentangkan tangannya. Artinya apa? Karunia. Jadi ada istilah dalam Al-Quran seperti itu. Jangan ada yang berkata dalam Al-Quran tidak ada majas. Majas keindahan dalam bahasa Arab. Seperti dalam bahasa kita kalau orang ringan tangan. Apa itu ringan tangan? Hah? Suka membantu atau suka nempeleng? Hah? Suka nempeleng? Kalau suka bantu apa? Nah ini, ayo. Yang mana ini? Baik. Kalau ada kalimat ringan tangan, waduh orang ini ringan tangan. Ibu paham enggak? Enggak perlu. Oh ringan tangan, berapa on? Wah ini orang enggak pernah belajar bahasa Indonesia ini. Makanya kalau ada orang baca Al-Quran, ada kalimat baca hadis Nabi, enggak ngerti makna ini. Ngingkari majas. Biarpun katanya alim, aneh. Bahasa Arab indahnya dalam majazat. Majaz bukan dusta, tapi keindahan dalam berbahasa. Ada tangan Allah, Allah membentangkan tangannya. Maknanya apa? Karunia. Lama orang itu tidak kelihatan batang hidungnya. Maksudnya apa sih? Oh, hidungnya. Yes. Urusan kalau sudah anti takwil, pengen ahli jadi ahli tauhid, kita akan menetapkan apa yang Allah tetapkan. Allah punya tangan begini, Allah, itu musibah. Kalau sudah disebut tangan Allah, beri makna bahasanya agar kita tidak masuk kepada bab taksim. Tangan Allah di sini adalah karunia. Yabsud bil laili. Lah, yabsud membentangkan tangannya, memberikan karunia, maksudnya Allah mengobral pengampunannya. Dalam riwayat lain, hal min mustafirin, tangannya maksudnya Allah apa? Allah membuka pintu maaf selebar-lebarnya, liyatuba, agar mau bertobat musii'un nahari, orang yang berbuat salah di siang hari. Subhanallah. Jadi kelakuan kesalahan kita di siang hari ini sudah disiapkan oleh Allah di malam harinya dengan pengampunan Maha Kasih Allah. Cuman kita mau atau tidak menghadap pengampunan Allah. Ini yang menjadi masalah.
Sudah disiapkan oleh Allah. Cuman kebodohan kita kadang kita tidak mau ngambil itu semuanya. Kita tidak mau menerima karunia Allah. Pengampunan Allah kita tidak mau. Buktinya apa? Malam hari pun tidak pernah kita gunakan untuk menyesali siang hari. Wa yabsutu yadahu bin nahari, dan siang hari Allah pun memberi malam hari. Hatta tatul asyamsu, sampai terbit matahari dari min maghribiha, dari arah barat. Jadi semua dosa akan diampuni oleh Allah, kecuali apa? Kalau sudah matahari terbit dari barat, maka tidak ada lagi maaf dari Allah. Jadi istighfar yang tidak berguna kapan? Kalau sudah yugharghir, nyawa di dalam tenggorokan, sudah mau dicabut bilang ampun, ampun, tidak diampuni oleh Allah. Atau di saat matahari sudah terbit dari barat, maka istighfar orang tidak berguna lagi. Dan memang saat itu orang pada istighfar, orang ketakutan luar biasa. Bagaimana matahari yang biasanya terbit dari ufuk timur, tatonya terbit dari barat. Mumpung matahari masih terbit dari timur, ayo kita banyak istighfar. Jangan sampai kita dikagetkan matahari dari timur tidak muncul lagi, muncul dari barat tidak ada lagi. Atau lihat ada kiamat yang tiba pada diri kita, yaitu yugharghir. Ada nyawa sudah di tenggorokan kita, maka saat itu tidak akan diampuni lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, inilah kemurahan-kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Ambil kemurahan Allah. Siapapun yang pernah merasa berdosa, segera kembali kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Dosa kita kepada Allah sebesar apapun, segede apapun, akan tapi ketahuilah bahwa pengampunan Allah lebih gede daripada dosa kita. Tapi syaratnya, ayo kita biasa menyesal dan sadar akan dosa. Terus adukan kepada Allah, adukan kepada Allah, adukan kepada Allah. Allah akan membentangkan tangannya untuk kita, tangan pengampunannya. Allah akan memaafkan kita semuanya.